Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor padat sejak pagi hari. Polisi memperlakukan rekayasa lalu lintas karena antrian panjang memadati kawasan jalan alternatif menuju arah Gadok, Puncak, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui pantauan liburan di Puncak, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi. Ya, Hilmi, bagaimana kondisi arus balik dan juga banyaknya kendaraan di sana saat ini? Ya, baik, selamat petang Uci dan juga pemirsa. Memang jika tadi pagi kondisi di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas, namun untuk sore hari ini situasi di sini sudah kembali normal, sudah kembali ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti. Karena memang untuk pada hari ini Polres Bogor telah menerapkan beberapa rekayasa sistem lalu lintas, di mana pada pagi hari pada pukul 6 hingga pukul 11 siang tadi Polres Bogor menerapkan sistem rekayasa lalu lintas satu arah, yakni dari arah Puncak menuju dari arah kawasan Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan setelah pukul 11 siang, satu arah kembali diberlakukan untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak. Dan selain rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way, Polres Bogor juga telah menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni dengan menerapkan aturan ganjil genap bagi kendaraan yang akan melintasi kawasan Simpang Gadok menuju ke kawasan Puncak, di mana pada pukul 16 hingga pukul 17 sore tadi Polres Bogor telah menerapkan sistem ataupun aturan ganjil genap, di mana pada hari ini, yakni pada tanggal 29 April 2023, di mana artinya hanya kendaraan yang berplat nomor ganjilah yang bisa naik atau menuju ke kawasan Puncak. Namun untuk sebaliknya, untuk kendaraan yang berplat nomor genap akan dialihkan menuju ke jalan arteri dari Ciawi. Sementara itu dapat kami sampaikan, menurut data yang kami peroleh dari Polres Bogor, pada hari ini hingga pukul 2 siang sebanyak 20.000 kendaraan telah melalui pintu tol Ciawi yang menuju ke kawasan Puncak. Uci. Baik, terima kasih Hilmi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Newsroom makan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, menabung uang receh selama 10 tahun, seorang kakek di Serang, Banten akhirnya menukarkannya ke Bank Indonesia. Meski hanya berupa pecahan 1.000 hingga 5.000 rupiah, tumpukan uang receh tabungan kakek tersebut dicairkan hingga puluhan juta rupiah. Pasca viral di media sosial karena kedapatan menyimpan uang receh hingga ratusan juta rupiah, kerabat kakek peternak bebek di kota Serang, Banten akhirnya menukarkan 4 kantong kresek uang receh tersebut ke kantor Bank Indonesia. Kerabat kakek bernama Sarneli asal Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang itu didampingi pihak Bank Indonesia dan kantor perwakilan Provinsi Banten dikawal polisi saat melakukan penukaran. Terdapat tumpukan uang kertas receh pecahan Rp1.000, Rp2.000 hingga Rp5.000 yang dilakukan penghitungan oleh petugas bank. Setelah dihitung petugas bank, dari 100 juta lebih, hanya 77 juta rupiah uang receh yang layak tukar. Nanti kita hitung, kita verifikasi. Kalau pengakuan dari bapaknya tadi 77 juta, tapi kita akan hitung ulang semuanya apakah benar atau bisa kurang, bisa lebih sih. Pihak keluarga mengaku uang akan digunakan untuk kebutuhan kakek Sarneli dan sisanya disimpan dahulu di bank untuk ditabung. Paling ya buat Bapak Nelinya semua gitu. Paling mungkin ada yang ditaruh di bank dulu gitu. Ditabung. Berikutnya pihak bank akan melakukan transfer ke rekening kakek Sarneli. Selanjutnya pihak bank akan melakukan pemeriksaan terhadap uang yang telah rusak. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan balon udara menghiasi langit di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. Penerbangan balon udara tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena ditambat dengan tali sehingga tidak terbang bebas.
Langit di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro Kabupaten Temanggung, tepatnya di Desa Kledung, dipenuhi puluhan balon udara berwarna-warni. Balon udara ini diterbangkan para peserta yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Dengan berbagai motif dan ukuran, balon udara terlebih dahulu dilakukan pengasapan. Setelah asap terkumpul, cukup untuk menerbangkan balon, para peserta pun melepaskannya untuk mengudara. Festival balon udara kali ini merupakan sebuah tradisi dalam momen Lebaran. Namun, penerbangan balon udara dengan cara ditambat agar tidak terbang bebas dan membahayakan jalur penerbangan. Karena untuk pertama kali diadakan di Temanggung ini untuk menarik pariwisata dan untuk meningkatkan kereta dari Desa Kledung. Ini balonnya ditambahkan karena kalau dilepas bisa mengganggu penerbangan. Balon udara ini berapa lama? Mulai dari tanggal 2 Ramadan sampai tanggal 28 Ramadan. Berarti sekitaran hampir 1 bulan kami membuat balon udara tersebut. Berapa duit Mas dihabiskan? Sekitar 3,5 juta. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga yang telah turun-temurun yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri tiba. Bahkan, ribuan masyarakat sangat berantusias untuk menyaksikan penerbangan balon udara dari dekat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Ainus melaporkan. Lebaran ketupat menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang di Pasar Dadakan Bangkalan, Madura. Hanya dalam waktu 3 jam saja, dagangan diserbu ratusan masyarakat setempat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Kutsia Firdausi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Beginilah suasana di sekitaran alun-alun Kota Bangkalan, Madura, Sabtu pagi. Ratusan warga memadati pusat kota area depan Masjid Jamik Bangkalan yang menjadi pasar dadakan setahun sekali khusus Lebaran ketupat. Pasar ini dibanjiri warga untuk berbelanja beragam jenis kuliner dan jajanan khas Lebaran ketupat. Mulai dari jajanan ketupat hingga masakan topak ladeh yang dijual oleh pedagang. Warga rela antri untuk merasakan beragam aneka kuliner dengan harga terjangkau yang dijual puluhan ibu-ibu pedagang dadakan. Ketupat yang memang masakan khas pada hari raya ketupat itu topak ladeh. Kayak apa loh topak ladeh itu? Punya buat dari apa? Daging ya? Daging, banyak ini dari babat. Biasanya ada babatnya. Ada esoknya ya? Ada esok, namanya ramen esok khusus. Keramaian warga yang datang untuk berbelanja tentu menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang. Untuk satu porsi masakan topak ladeh yang di dalamnya terdiri atas telur, usus, daging sapi hingga daging babat hanya Rp25.000 saja. Berapa tadi? Jam 5, setengah 5. Sudah habis ini sekarang Bu? Sudah habis. Porsi berapa Bu? Satu porsi 25. 25? Ya. Isinya apa aja? Isinya daging, telur, usus, babat. Jadi orang Lebaran ketupat di sini pasti nyari? Pasti langganan itu. Topak ladeh. Dalam waktu 3 jam, dagangan mereka pun diserbu warga yang datang membeli, tentu dengan harga yang terjangkau. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.